saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Senang bersama dengan Anda di sini. Langsung saja kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini. Kalau karena ini adalah pertama kali Michael di komputer, kalau boleh jangan terlalu cepat Mike to move on, okay? Just follow along. It's okay, you're doing great. Untuk mengawali firman Tuhan hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda. Saya ada benda dan alat di depan saya ini, saudara. Ada yang tahu ini apa, saudara? Hah? Printing label, ada? Siapa lagi? Label maker, ya, somebody say label maker, label printer, yaitu alat pembuat label, saudara. Saya akan taruh di depan Anda. Nah, saudara, di depan saya ini ada beberapa label. Saya ingin tahu label-label ini, apakah di antara dari label-label ini yang paling tepat menggambarkan Anda. Mungkin Anda kalau mau berpartisipasi juga boleh, saudara. Yang pertama, label pertama ada di sini yang orang Indonesia. Orang Indonesia ya? Semua dari kita orang Indonesia? Wow. Gak ada yang mengatakan, saudara. Should I speak Indonesian or do you guys understand Indonesian? Yang kedua, ibu rumah tangga, saudara. Ada ibu rumah tangga di sini? Ibu rumah tangga, oke. Ibu rumah tangga, oke. Thank you buat partisipasinya. Suami, ya, suami, yes. Proud husband right there. Suami yang bangga. Nah, ada di antara kita di sini yang di dalam keluarga kita adalah anak sulung, atau anak sulung itu anak terbesar ya? Anak yang paling besar atau anak yang paling tua. Boleh saya lihat tangannya? Oke, anak sulung. Bagaimana dengan anak bungsu? Anak bungsu, oke, wow. Oke. Nah, ada di sini yang adalah hobinya shopping. Shopping anyone? Hah? Kita angkat, ayo jangan tunjuk-tunjuk. Hah? Walmart shopping apa aja di Walmart juga kalau suka di Walmart. Ada yang di sini hobinya, apakah label ini menggambarkan Anda, saudara? Ada yang hobinya adalah nonton di bioskop. Nggak tahu? Ya, beberapa dari Anda. Oke. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Ada di sini yang adalah penggemar film Korea, saudara. Ya, istri saya angkat tangan, saudara. Film yang paling baru apa saya? Judulnya. Saudara, bukankah menarik? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, sekali lagi, dimanapun kita berada, saudara, akan selalu ada golongan-golongan atau label-label. Kita ini selalu ditempatkan di dalam beberapa golongan. Ya kan, saudara? Kemanapun kita pergi akan ada status-status yang ditempatkan dalam hidup kita. Dengan kata lain, kemanapun kita pergi, saudara, kita akan selalu memakai label atau label-label, saudara. Ya kan? Nah, semua label yang baru saja saya katakan kepada Anda itu adalah sesuatu yang umum, bahkan cenderung positif atau tidak berdampak apa-apa. Karena beberapa label tersebut bahkan kita nggak mempunyai pilihan. Seperti ketika kita lahir di negara Indonesia menjadi orang Indonesia, itu kita nggak mempunyai pilihan apa-apa. Tapi ada beberapa label dalam kehidupan kita, mungkin yang baik itu mungkin diberikan orang pernah menyebut kita atau memberikan label kita sesuatu, atau bahkan orang tua Anda yang sudah lama yang lalu, saudara, dengan tidak sengaja memberikan Anda label sesuatu, tapi sampai sekarang tuh tanpa disengaja label itu masih melekat dalam kehidupan Anda. Atau mungkin ada sebuah label atau ada label-label yang Anda berikan untuk diri Anda sendiri. Anda mengalami sesuatu dan akhirnya Anda melabel diri Anda. Saya berikan contoh, saudara. Saya berikan contoh yang banyak biar Anda bisa mengerti apa yang kita bicarakan hari ini. Kalau Anda izinkan saya mungkin mau sedikit cerita tentang pengalaman saya dan label-label yang saya punya ketika saya dari kecil, beranjak remaja sampai hari ini. Kalau Anda mempunyai kakak atau adik Anda, if you have siblings in the family, you will understand this. Kalau Anda mempunyai kakak, adik, Anda pasti mengerti. Ketika kita anak-anak, bahkan remaja, saudara, kita sering baik itu bercanda atau mungkin main kata-kata
kata-kataan sama kakak adik kita. So, ada pernah mengalami itu? Ya kan? We make fun of each other, right? We make fun of each other. Nah, saya yakin ketika saya dari anak-anak beranjak remaja dan dewasa, saya yakin kakak saya, koko-koko saya, dan adik saya, dan kita di dalam keluarga, papa, mama saya, mereka nggak bermaksud untuk menyakiti saya. Saya percaya karena mereka ingin yang terbaik untuk diri saya. Tapi sekali lagi karena kita keluarga, kita suka bercanda, dan kita suka mungkin main kata-kataan. Nah, beberapa kata-kata yang sering saya dengar ketika saya kecil beranjak dewasa adalah seperti ini. Wah, Rosid orangnya payah. Rosid orangnya payah. Nah, tanpa mereka sadari, sekali lagi mereka nggak bermaksud menyakiti saya, tapi tanpa mereka sadari, kata-kata itu somehow melekat pada diri saya. Jadi saya teringat sekali kalau saya sering dibilang Rosid ini payah dan sebagainya. Jadi growing up, ketika saya bertumbuh, saya somehow memakai label ini untuk diri saya. Rosid ini orangnya payah. Dan beberapa kata-kata lagi yang sering dikatakan oleh keluarga dan teman-teman saya ketika saya kecil beranjak dewasa, yaitu ini, Rosid orangnya penakut. He's a coward. Dia orangnya penakut. Dia kan mau ini gak berani, mau itu gak berani. Rosid orangnya penakut. Nah, tanpa saya sadari lagi, label itu melekat pada diri saya, saudara. Saya orangnya penakut. Sering juga keluar dari ucapan-ucapan dari di dalam keluarga, mereka bilang gini, saudara. Rosid itu orangnya pemalu. Dia memalukan orangnya. Kalau disuruh apa-apa pasti nggak berani. Dia pasti nggak punya teman. Dia pasti nggak punya banyak teman karena dia orangnya pemalu. Jadi label-label ini melekat pada diri saya tanpa saya sadari, saudara. Ya kan, saya teringat banget waktu saya lulus kelas 6 SD, saya pindah ke sekolah baru di SMP baru, saudara. Kita harus mencari teman baru, ya kan, lingkungan yang baru. Itu sangat sulit, saudara. Itu sangat sulit, terutama buat anak-anak. Jadi mudah-mudahan Anda yang punya anak pun Anda bisa menyadari ketika mereka pindah ke lingkungan baru atau sekolah baru, Anda harus banyak sekali sabar sama mereka dan bertanya. Tapi anyway, ketika saya pindah ke sekolah baru, saya mencoba untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, walaupun di dalam pikiran saya ini orang pemalu. Saya teringat pada suatu hari setelah bubar sekolah, kita main basket dan volley, saudara. Ada bebas gitu, kayak setelah pulang sekolah kita olahraga dan sebagainya. Saya teringat ada seorang perempuan, teman cewek saya satu kelas, saudara, saya kenal. Dia mendatangi saya. Dia bilang gini, Rosid, gue punya temen yang mau kenalan, dia bilang. Lumayan lah, saudara, dulu gak jelek-jelek banget, saudara, masih jaya-jayanya, masih ini zaman keemasan, saudara. Dia bilang, Rosid, ada temen yang mau kenalan sama kamu tunggu sini ya, dia bilang gitu. Saya panggil teman saya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Kalau Anda dengar pasti malu-maluin banget, saudara. Saya lari pulang ke rumah. Waktu saya lari pulang ke rumah keesokannya, dia tanya sama saya, what happened? Where were you? Kemana Kak? Saya bilang, nothing, I had to go home, saya harus pulang. Sekali lagi tanpa disengaja, label-label ini melekat, saudara, dalam diri saya. Nah, di SMP yang sama, ketika saya naik SMP 2 dan ketika masa pelajaran SMP 2, di SMP 2 pun saya nggak terlalu bagus nilainya, saudara. Bukan nggak terlalu bagus, jelek. Dan pada akhirnya, itu membuat saya nggak naik kelas. Kalau Anda tahu di Indonesia, Anda tahu lah di Indonesia lah. Ketika kita tahun ajaran baru, saudara, ketika adik-adik kelas kita naik kelas, ketika hari pertama mereka akan sadar siapa nih anak-anak yang ngulang. Ya kan? Anda sadar, mereka akan tahu siapa nih anak yang nggak naik kelas, siapa yang ngulang. Wah, sekali lagi saudara, itu adalah masa-masa yang sulit buat saya, saudara. Malunya nggak bisa apa ya? I cannot describe the embarrassment. Akhirnya saya melihat diri saya sebagai failure, orang yang gagal. Nah, karena saya udah melihat diri saya sebagai orang yang gagal, ya udah sekalian, I don't even try. Saya nggak mencoba sama sekali. Saya nggak pernah belajar karena saya udah melihat diri saya sebagai orang yang gagal. Kalau waktu ulangan sibuk buat contekan daripada belajar, saudara. Padahal kalau waktu
yang dipakai untuk bikin contekan itu, kalau waktunya itu dipakai buat belajar, pasti nilai saya bagus. Tapi kita sibuk bikin contekan karena I don't even try, saya nggak mencoba lagi. Karena saya sudah mengingat diri saya sebagai failure, orang yang gagal. Seringkali kita ketahuan ketika mencoba untuk nyontek. Seringkali dikasih peringatan, tapi ada satu momen di mana saya ketahuan nyontek, saudara, lalu diskors, disuspended. Pada waktu itu, saudara, saya melihat diri saya mau nyontek aja nggak jago, saudara. Ya, saya melihat diri saya jadi I'm not just a failure, but I'm a cheater. Saya adalah orang yang suka nggak jujur, orang yang nggak apa ya, yang suka nipu, yang suka nggak jujur dalam melakukan sesuatu. Saudara. Nah, kalau saya boleh kasih satu lagi contoh yang mungkin yang belum terlalu lama, sekitar 3 tahun yang lalu, saudara. Saya teringat sekali ketika saya dan istri saya duduk di dalam kantor, sebuah ruangan dari seseorang, saudara. Seseorang ini adalah orang yang saya kagumi, orang yang saya lihat sebagai mentor saya, adalah orang yang saya, saudara, yang pokoknya I look up to him. Saya dan istri saya duduk di dalam kantor itu dan saya mulai men-sharingkan visi saya sama istri saya. Sepertinya kita ini dikasih visi dari Tuhan untuk memulai sebuah gereja. Dan kita sharing, gereja ini di dalam visi saya, di dalam visi yang Tuhan berikan, gereja ini akan mempermudah seseorang untuk mengenal Tuhan. Artinya gini, ketika saya membayangkan gereja itu, terutama dalam ibadah hari Minggu, saya sharing, saudara, tentang visi ini, saudara. Ketika kami membayangkan ibadah hari Minggu kami, akan ada orang-orang dari latar belakang berbeda-beda datang ke tempat ini. Ada yang orang Protestan, ada yang orang karismatik, ada yang orang Katolik, berbagai orang Injili dan sebagainya. Di dalam visi kami akan ada orang-orang yang bahkan bukan orang Kristen, agama Buddha, Hindu, Muslim dan sebagainya, dan mereka akan datang. Tapi ketika mereka datang ke dalam gereja, mereka nggak akan merasa bahwa gereja kita ini hanya milik kelompok tertentu. Semua yang datang ke gereja ini akan merasa nyaman. They will feel like home. Saya membagikan visi itu, tapi saya nggak pernah lupa, saudara, respon dari seorang mentor tersebut. Dia bilang begini, oke. Karena saya mempunyai visi untuk melakukan gereja seperti itu, maka ada beberapa hal yang saya pikir, oke, kalau dalam konteks ibadah hari Minggu, kita mungkin nggak akan melakukan itu terlalu sering atau terlalu banyak. Karena kita ingin mencoba membuka pintu kita untuk orang banyak. Ya kan? Ketika saya sampaikan visi itu, sharingkan visi itu, saya nggak pernah lupa apa yang dikatakan mentor tersebut. Dia bilang gini sama saya, oh, jadi kamu mau melakukan gereja yang model kayak begitu? Dia mungkin dengan sedikit memandang rendah, saudara. Lalu dia bilang sama saya, kamu bisa jangkau berapa banyak orang sih dengan melakukan gereja yang seperti ini? Wah, langsung saya, wow. Maksudnya gereja yang seperti itu tuh nggak bakal ada kuasa, dia bilang. Kamu bisa jangkau berapa banyak orang sih dengan membuat gereja yang modelnya kayak begitu, dia. Wah, saya nggak pernah lupa sampai hari ini, dan I will be lying to you if I tell you that those words are not affecting. Saya akan jujur, saudara, bahkan sampai hari ini pun seringkali saya bertanya-tanya dengan diri saya sendiri, is it gonna work? Is it gonna work? Apakah akan bisa? Apakah akan bisa? Karena perkataan seperti itu. Jadi ketika saya mendengar perkataan seperti itu, saya merasa menjadi seorang yang enggak kompeten. Tahu nggak Anda nanti kompeten, ya kan? Orang yang nggak mampu. Bisa nggak menciptakan gereja yang seperti itu? Mampu nggak? Is it gonna work? Apakah akan berjalan? Dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh yang ada dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan Anda? Sekali lagi, mungkin ada hal-hal yang teman Anda pernah katakan kepada Anda, dan tanpa Anda sengaja, label-label itu melekat di dalam kehidupan Anda. Atau mungkin setiap orang tua, saya yakin sayang dan mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin ada orang tua Anda yang tanpa sengaja, mereka nggak bermaksud melakukan itu, tapi mereka mengatakan sesuatu
yang melekat pada diri Anda. Atau mungkin ada label-label yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Nah, hari ini saya ingin bertanya kepada Anda. Ada dua pertanyaan. Sebenarnya yang pertama, untuk menjelaskan poin saya. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Anda seperti ini. Sebenarnya siapa sih yang berhak memberikan label terhadap sesuatu atau kepada sesuatu? Who has the right to label something? Kalau Anda lihat keyboard ini, ada labelnya, saudara. Kalau Anda lihat TV ini, ada labelnya kecil. Kalau Anda lihat telepon Anda, ada labelnya, ada lambangnya, saudara. Who has the right to label something? Siapa sih yang berhak untuk memberikan label kepada sesuatu atau terhadap sesuatu? Jawaban saya ada 3, mungkin ada lebih, tapi jawaban saya ada 3. Yang berhak adalah mereka yang membuatnya, the maker, the manufacturer, pabriknya, saudara. Mereka yang memiliki dan mereka yang membayar. Ya kan? Pabriknya berhak untuk membuat label ini. Baju-baju Anda di belakangnya ada label, semua ada labelnya. The maker, the manufacturer have the right to label something. Yang kedua adalah yang memiliki. Saudara, bayangkan seperti ini sebentar, saudara. Bayangkan kalau saya datang ke rumah Anda, lalu saya mulai melabel barang-barang di rumah Anda. TV, kucing, saudara. Ya kan? Lemari baju, lemari celana, lemari buku, saudara. Saudara dengar saya baik-baik. Walaupun saya benar, tapi saya nggak punya hak untuk melabel barang-barang tersebut karena bukan milik saya. Even though I am right, I don't have the right to label what is yours. Saudara bisa mengerti saya? Walaupun saya benar, itu TV, itu radio, itu lemari, tapi saya nggak mempunyai hak untuk melakukan itu karena Anda lah pemiliknya, karena itu rumah Anda. Yang terakhir, yang berhak melabel sesuatu adalah mereka yang membeli dan membayar. Kalau Anda punya anak kecil di rumah, kayak mungkin ada beberapa Anda yang masa-masa itu sudah lewat, tapi kita punya anak kecil di rumah. Anak saya Melody 4 tahun udah mulai sekolah, saudara. Ketika kita datang sekolah, kita menyadari, ternyata ada orang tua yang shoppingnya di tempat yang sama, saudara. Jaketnya sama, lunch box-nya sama, saudara. Apa yang kita lakukan, saudara? Kita namain, ya kan? Label jaketnya kita namain, punya Melody, supaya nggak ketukar, supaya nggak hilang, saudara. Kita yang membeli, saya berhak untuk menamai itu karena saya membeli dan saya membayar. Anda punya mobil, Anda berhak taruh foto Anda gede-gede di kaca belakang, ya kan? Karena Anda yang membeli, Anda yang membayar. Nah, pertanyaan berikutnya, who has the right to label you? Siapa sih yang berhak untuk memberikan label kepada Anda dan saya? Kalau boleh next slide. Yang berhak adalah yang membuat Anda, yang menciptakan Anda. Yang membuat Anda, kalau Anda ingin tahu, ini ada sebuah ayat-ayat yang begitu indah, saudara. Saya bacakan untuk Anda perhatikan baik-baik. Dikatakan seperti ini, Engkau Tuhan menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Kata Daud yang sedang menulis sebuah puisi kepada Tuhan, dia bilang, aku diciptakan secara luar biasa. Oleh sebab itu aku memuji keindahan karya tanganmu. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Dan aku benar-benar menyadari, waktu tulang-tulangku dijadikan dan dengan cermat dirangkaikan di dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia, aku tidak tersembunyi bagimu. Daud bilang, walaupun kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, tapi Tuhan bisa melihat ini. Kita tidak tersembunyi dari Tuhan, tapi Tuhan campur tangan dalam merangkai setiap kehidupan kita. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam buku
Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun dinilai. Siapa yang berhak melabel Anda? Yang pertama, saudara, Dia yang menciptakan Anda. Anda diciptakan secara unik, Anda diciptakan secara luar biasa, kata Daud, saudara. Kata penulis dari Mazmur ini. Tuhan tidak menciptakan Anda secara grosiran atau secara dalam jumlah banyak. Kalau Anda kerja di pabrik Anda memproduksi barang sekali banyak, ya kan saudara? Dan pasti ada 2, 3 yang rusak, defective. Tapi Daud berkata, Anda tidak diciptakan seperti itu. Setiap dari kita, saudara saya, setiap dari Anda yang duduk di ruangan ini, diciptakan dengan tangan Tuhan. Tuhan merangkainya secara pribadi, saudara. Walaupun di mata Anda tidak sempurna dan banyak kekurangan, tetapi di mata Tuhan, semua bagian dari diri Anda dan saya dirangkai dengan tangan. Secara unik dan spesial Anda diciptakan. Siapa lagi yang berhak memberikan label dalam kehidupan Anda? Yaitu Dia yang memiliki hidup Anda. The owner of your life. Paulus bilang gini di Galatia, saudara. Sebenarnya bukan lagi aku yang hidup sekarang ini. Saudara bisa bantu saya yang orange itu, saudara? 1, 2, 3. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku masih hidup dalam tubuhku, tetapi aku hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Yesus yang mengasihi aku dan yang memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan aku. The life that I now live is not my own, but it is Christ who lives in me. Hidup yang saya hidupi sekarang bukan milik saya, tetapi Kristus yang memiliki hidup saya. Dia pemilik kehidupan Anda. Dia penulis kehidupan Anda. He is the author of our life. Dan sekarang Tuhan bilang, go live your life and honor God with your life. Sana, jalani hidup Anda dan muliakan Tuhan dengan hidup Anda. Siapa lagi yang berhak melabel Anda? Yaitu Dia yang membayar dan membeli. Dia yang membeli dan membayar lunas kehidupan setiap kita. Tahukah Anda ketika Anda mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda, itu artinya Anda mengakui semua yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib, yaitu Dia membayar, Dia membeli hidup saudara, dan Dia membayar lunas hutang dosa setiap kita. Kitab Korintus berkata seperti ini, Paulus menulis seperti ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Boleh gak kita baca satu ayat ini bersama-sama, saudara? 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Boleh saya ulangi sama Anda? Siapa yang berhak melabel hidup Anda dan hidup saya? Dia yang menciptakan Anda, Dia yang memiliki hidup Anda, dan Dia yang membeli dan membayar lunas hidup setiap kita. Ada satu ayat lagi yang saya ingin Anda lihat bersama-sama, dan setelah itu kita akan berdoa dan menutup ibadah kita hari ini. Satu ayat ini sebenarnya kalau Anda ingin tahu, sekarang kalau saya udah jadi orang Kristen, saya mesti ngapain sih? Anda bisa menyederhanakannya sebenarnya dengan satu ayat ini. This is like Christianity 101. Ini adalah dasar kehidupan orang Kristen. Ini adalah apa yang kita harus lakukan dari sekarang setelah kita menjadi orang Kristen sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Paulus berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini. Bahasa Inggrisnya katakan, do not be conformed to the pattern of the world. Do not be conformed. Jangan dipengaruhi, jangan dibentuk oleh apa yang ada di dunia ini.
but be transformed by the renewing of your mind. Kalau anda nggak keberatan, biar saya jelaskan sebentar, saudara. Do not be conformed to the pattern of the world. Anda pernah nggak mengajarkan anak Anda nih waktu baru belajar nulis, Anda kasih titik-titik itu supaya dia bisa ikutin, saudara? Ya kan? Kalau Anda, istri saya adalah seorang penjahit, dia bikin makanan, dia bikin baju dan sebagainya, saudara. Itu dia lagi cetak-cetak di belakang saya, jadi pikirannya makanan. Istri saya bikin baju, saudara, ada yang namanya pattern. Nah, pattern itu kan kita tinggal ikutin, kita pola, saudara, pola. Ya kan? Nah, saudara pikir baik-baik, tahukah Anda, sebelum Anda datang ke dunia ini, atau enggak sebelum Anda masuk sekolah, sebelum Anda datang ke negara ini, ada kebudayaan, ada kebiasaan yang sudah dimulai dari orang lain. Ada hal-hal yang orang lain sudah lakukan. Dengan kata lain seperti ini, kalau kamu mau dibilang keren, ini yang harus kamu lakukan. Kalau kamu mau dibilang status kamu orang yang berada, ini yang harus kamu punya. Kalau kamu mau dibilang kalau kamu mau jadi orang yang terpandang, ini nih yang harus kamu miliki. Kalau kamu mau dibilang seorang wanita yang menarik, ini cara pakaian yang kamu harus pakai. Jadi ada kebudayaan dan kebiasaan yang sudah dilakukan sebelum Anda datang. Dan mereka mencoba untuk mengajak Anda untuk mengikuti arus tersebut. Nah, makanya Rasul Paulus berkata, do not be conformed to the pattern of the world. Orang-orang itu, mereka kan bukan pemilik kehidupan Anda, bukan pencipta kehidupan Anda, bukan yang membayar kehidupan Anda. Ngapain kita ikutin orang itu? Ngapain kita ikutin orang yang mengatakan semua itu? Rasul Paulus berkata, kalau kita mengikuti arus tersebut, itu sama aja menjadikan mereka bosnya kita. Jadi mereka bilang apa, kita ikut. Kebudayaan ini bilang apa, kita ikut. Kalau kamu mau dibilang orang yang terpandang, ini yang harus kamu beli. Kalau kamu mau dibilang menarik, ini yang harus kamu pakai. Kalau kita nurutin, saudara, itu sepertinya mereka itu bos kita. Dan sekali lagi, ngapain jadiin mereka bos kita? Mereka bukan pemilik hidup kita, mereka bukan menciptakan hidup kita, mereka bukan yang membayar hidup kita. Jadi dengan kata lain, Anda tahu apa ini, saudara? Tahu nggak Anda ini apa? Cetakan kue, ya, cookie cutter. Dengan kata lain, di dunia ini sudah eksis, sudah ada label-label yang tersedia. Yang dunia ini coba lakukan dalam kehidupan Anda dan saya adalah mereka ingin hidup kita kelihatannya sama semua seperti ini. Nih, kalau mau dibilang modern, kencannya seperti ini, pacarannya seperti ini. Kalau mau dibilang keren, ini harus beli ini. Jadi dunia ini, kata Paulus, saudara, mereka mencoba membuat hidup kita ini menjadi sama semua kelihatannya. Ya kan? Nah, makanya Paulus bilang, break away from that. Keluar dari pola hidup seperti itu. Keluar dari pola hidup yang seperti itu. Jangan mau diperintah sama kebudayaan, sama orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi kehidupan kita. Jadi makanya, saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Do not be conformed to the pattern of the world, but be transformed. Saudara tahu apa yang Paulus katakan, saudara? Ngapain jadi seperti ini? Ngapain hidup kita kelihatan sama semua kalau kita bisa menjadi seperti ini, saudara? Be transformed. Saudara mau jadi seperti ini apa jadi seperti ini? Ya kan? Berubah, saudara. Ngapain hidup kita kelihatan sama semua orang? Dan berubahlah by the renewing of your mind. Tahukah Anda kalau Anda duduk di gereja setiap hari Minggu, Anda nonton khotbah di YouTube, Anda baca Alkitab setiap hari, Anda sedang melakukan ini, saudara. The renewing of your mind. Anda sedang memperbaharui pikiran-pikiran Anda.
Anda sedang menggantikan pikiran-pikiran Anda dengan pikiran-pikirannya Tuhan. Renewing your mind. Dan ini, saudara, ini yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen setiap hari dalam kehidupan kita. Karena kita sudah ada, karena kita lahir di dalam dunia, kita tinggal di dalam sebuah tempat di mana sudah ada kebudayaan-kebudayaan yang ada sebelum kita ada. Jadi ketika kita mengenal apa yang Tuhan katakan, tugas kita adalah apakah kebudayaan itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau nggak sesuai, let's renew our mind. Jadi kalau sesuai ya nggak apa-apa, tapi if it's nggak sesuai, kalau nggak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, let's renew our mind. Kita perbaharui pikiran kita. Dan kalau Anda melakukan ini, God promise, Tuhan berjanji ini, saudara. Maka, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tahukah Anda kalau Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan Anda? Tahukah Anda kalau Tuhan punya kehendak, punya tujuan dalam kehidupan setiap kita? Dan by the way, tujuan Tuhan dan rencana Tuhan itu baik, berkenan, dan sempurna dalam kehidupan Anda. Rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan Anda akan selalu baik. Walaupun hari-hari ini mungkin Anda melihat, aduh, gua nengok ke kiri, gua nengok ke kanan, teman-teman gua semua ngelakuin ini, tapi Tuhan bilang gua nggak boleh lakuin ini. Kok rasanya rencana Tuhan kok nggak baik ya? Tapi saya hanya mau bilang, ujung-ujungnya semua untuk kebaikan Anda. Bagi Anda yang masih sekolah, Anda di college, Anda di high school, Anda melihat, waduh, teman-teman gua kok semua ngelakuin ini ya? Mereka semua melakukan ini ya? Tapi kok saya nggak boleh? Tuhan bilang nggak boleh. Mungkin pada saat itu kita merasa rencana Tuhan itu nggak baik. Tapi ujung-ujungnya, saudara, rencana Tuhan selalu membawa kebaikan. Dan rencana Tuhan itu berkenan dalam kehidupan setiap kita. Artinya bahasa Inggrisnya pleasing, saudara. Kalau Anda hidup dalam rencana Tuhan, Tuhan jamin itu akan enjoyable. Anda akan menikmati. Dan yang terakhir dia bilang gini, rencana Tuhan itu sempurna. Saudara tahu kenapa rencana Tuhan sempurna? Karena rencana Tuhan itu disesuaikan dengan setiap kehidupan kita. Artinya gini, rencana Tuhan untuk saya berbeda dengan rencana Tuhan untuk Anda. Karena rencana Tuhan untuk Anda itu disesuaikan dengan bagaimana Tuhan menciptakan Anda. Dengan personality Anda, dengan kepribadian Anda, dengan karakter Anda. Tuhan makanya dibilang sempurna. Amin. Kalau Anda beli jas, misalnya di Gap atau di Macy's, saudara, fitnya itu nggak sempurna. Kenapa? Karena mereka bikin dengan size yang umum. Kalau Anda pergi ke butik, semuanya diukur. Begitu Anda pakai, fit dengan sempurna. Karena semua disesuaikan dengan badan Anda. Anda bisa menangkap contoh itu? Ya. Begitu juga rencana Tuhan dalam kehidupan Anda itu sempurna karena disesuaikan dengan bagaimana Dia menciptakan kita masing-masing. Nah, sebelum kita pulang, Anda punya pilihan. Siapa yang Anda mau percaya? Siapa yang berhak untuk melabel hidup Anda? Anda mau percaya omongan-omongan orang? Anda mau percaya omongan-omongan teman Anda yang negatif yang pernah dikatakan kepada Anda? Atau Anda mau percaya dengan label yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri? Atau Anda mau percaya dengan perkataan Bapa kita yang di surga tentang Anda? Karena Dia yang menciptakan Anda, Dia yang memiliki hidup Anda, dan Dia yang membeli dan membayar lunas hidup Anda. Siapa yang berhak melabel kehidupan Anda dan saya? Siapa yang Anda mau percaya? Anda mempunyai pilihan hari ini. You are not what other people say you are. You are who God says you are. Siapa Anda tidak ditentukan dengan perkataan orang lain. Siapa Anda ditentukan dari apa yang Tuhan katakan tentang Anda.
Jadi apa label-label selama ini yang melekat dalam kehidupan Anda? Saudara, saya mau akhiri dengan sedikit cerita bagi Anda, terutama bagi Anda yang hari ini adalah orang tua dari anak-anak remaja. Saudara, Anda perlu perhatikan baik-baik. Saya tidak punya pengalaman dalam membesarkan remaja, saudara. Jadi saya nggak mau terlalu sok tahu dalam mengajarkan Anda bagaimana mengajarkan anak remaja ini. Tapi saya hanya mau bilang kepada Anda, saya sudah bekerja. Artinya saya sudah ada di tengah-tengah anak remaja ini selama 10 tahun terakhir. Jadi saya dengar dua sisi. Kadang saya dengar cerita dari orang tua, kadang saya dengar cerita dari anak-anak remaja tersebut. Dan mungkin anak-anak itu nggak pernah cerita sama orang tuanya. Pernah ada satu pertanyaan seperti ini. Sebenarnya dalam hidup ini, in this life, who needs encouragement? Dalam hidup ini siapa sih yang perlu dikasih semangat? Siapa sih yang harus disupport dengan kata-kata yang positif? Dan jawaban dari pertanyaan itu, selama setiap orang masih bernafas, mereka they need encouragement. Baru-baru ini, saudara, ketika kami berkumpul dengan anak-anak remaja, saya menjadi ketua dalam diskusi tersebut, grup leader tersebut. Ada salah satu anak yang berkata seperti ini. Waktu itu kita sedang membicarakan soal ketakutan. Apa sih yang kamu takutin? Apa sih yang bikin kamu gugup? Ada satu anak yang bilang seperti itu. Saya takut mempermalukan mama papa saya. Oh, saya kaget sudah. What happened? Papa mama kamu sering kan ngomong sama kamu, jangan malu-maluin papa ya, jangan malu-maluin mama ya. Saya tanya gitu. Oh no, they never say that. Tapi saya cuma takut aja bikin mereka nggak bangga sama saya. Dengan kata lain yang saya peringatkan kepada Anda, sudah sering-seringlah ingatkan kepada mereka, katakan kepada mereka, I'm proud of you. I'm proud of you. You are doing good. I'm proud of you. Sering-sering saudara, kata-kata seperti itu nggak akan pernah, mereka nggak akan bilang, aduh bosan lah dengar seperti itu. Enggak, saudara. Bahkan orang dewasa pun nggak akan pernah bosan mendengar kata-kata seperti I'm proud of you, I'm proud of you. Terkadang Anda mungkin nggak pernah memberikan tekanan kepada mereka, tapi mereka yang merasakan tekanan tersebut. Mereka nggak pernah merasa bahwa padahal Anda nggak pernah mendorong, nge-push mereka, tapi mereka merasa ada beban untuk membuat Anda bangga. Oleh sebab itu ingatkan saudara, ingatkan. Speak life to them. Katakan kata-kata kehidupan kepada mereka. Dan bukan saja anak muda, saudara, kita orang-orang dewasa sangat membutuhkannya. Kalau ada yang pernah berkata kepada Anda orangnya payah, that's not what our Heavenly Father says about it. Bapak kita yang di surga nggak pernah bilang Anda payah. Kalau ada yang pernah bilang Anda adalah seorang yang penakut, Tuhan tidak memberikan roh penakut dalam kehidupan kita. Kalau Anda pernah dibilang nggak mampu, nggak kompeten, Tuhan yang memberikan kemampuan. Kalau Anda dibilang pemalu, Anda nggak pemalu. You have to have confidence. Anda punya percaya diri, karena percaya diri Anda berasal dari Tuhan. Kalau Anda dibilang orang yang gagal atau failure, you are not a failure. Anda bukan seorang yang gagal. Kalau Anda dibilang seorang cheater, Anda bukan seorang cheater. Anda adalah anak Tuhan. Saya cuma bilang, saudara, saya pernah nonton di TV Oprah, saudara. Waktu itu ternyata mereka sedang membicarakan sebuah penyelidikan, sebuah survei. Dia berkata seperti ini, kalau ada anak-anak remaja yang bertumbuh di dalam keluarga yang broken home, artinya papa mamanya cerai, saudara. Anak-anak tersebut mempunyai kecenderungan untuk menyalahkan dirinya sendiri. Di dalam pikiran mereka lah penyebab dari perceraian tersebut, saudara. Nah, saya hanya mau bilang seperti ini, kalau ada di antara Anda
yang pernah berpikir bahwa aduh papa mama saya cerai karena saya, atau orang itu sekarang mempunyai masalah karena salah saya, I just want to tell you, it is not your fault. Apa yang terjadi dalam keluarga Anda, it is not your fault. Bukan salah Anda. Kalau Anda hari ini ingin tahu apa sih yang Bapa kita di surga katakan tentang kehidupan Anda, mungkin saya boleh mengundang Anda semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin Anda boleh pejamkan mata